Hai sobat gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Rinan bakal recap alur cerita film thriller action asal Finlandia tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan komando Finlandia yang legendaris. Dia harus berjuang membela diri dari pasukan Nazi Jerman yang merampas emas miliknya. Film ini dirilis pada tanggal 28 April 2023 dan diganjar dengan rating 6,9 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Sisu. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan tentang Sisu. Sisu adalah kata dalam bahasa Finlandia namun sulit untuk diterjemahkan. Artinya takut tapi terus berjuang dan tekad yang luar biasa. Susi itu terwujud di saat semua harapan sirna. Scene kemudian berlanjut pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua telah berakhir. Finlandia dan Uni Soviet sudah menandatangani gencatan senjata di Moskow yang mendekretkan bahwa Finlandia harus melucuti senjata pasukan Nazi dan mengusir mereka dari provinsi Lapland. Pasukan Nazi menerapkan taktik bumi hangus, yang artinya mereka akan menghancurkan jalan, jembatan, dan desa dan kota yang mereka lewati. Scene selanjutnya di tengah padang belantara Lapland kita berkenalan dengan seorang pria bernama Atami Korpi. Diketahui guys, dia merupakan mantan komando pasukan legendaris Finlandia. Dia memutuskan untuk meninggalkan dan mengasingkan diri di tengah kecamuk perang. Ditemani anjay kesayangannya setiap harinya di sungai dia mencari emas. Menemukan sebutir emas, dia kemudian menggali beberapa tempat guys. Ya, dengan harapan dia akan menemukan emas lebih banyak lagi. Namun hingga hari mulai gelap, tampaknya upayanya belum membuahkan hasil. Saat itu dia yang memandang dari kejauhan tampak jelas jika perang masih berkecamuk. Santai berdiam diri terlihat beberapa pesawat tempur melintas di atasnya. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya dia kembali menggali tanah untuk mencari emas. Terus menggali akhirnya dia menemukan apa yang dia cari. Tepat di hadapannya tampak jelas bongkahan emas berkilau menerangi wajahnya. Singkat cerita, emas-emas itu sudah dia kumpulkan di kemahnya. Dia pun mandi membersihkan diri dan berencana akan membawa emas-emas itu ke kota untuk dia jual. Naik kuda dia pun memulai perjalanannya. Ditemani anjay kesayangannya, dia pun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Scene selanjutnya guys, terlihat konvoi pasukan Nazi yang diketahui mereka akan menuju ke Norwegia. Namun di perjalanan mereka memutuskan untuk berhenti karena melihat Atami berkuda melintas di depan mereka. Mereka adalah peloton Waffen SS yang merupakan pasukan elit Nazi. Anggota dari pasukan SS ini diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa. Pasukan SS adalah skuadron pelindung atau pasukan pengawal. Namun bodo amat. Terlihat ya dengan cuek Atami terus melanjutkan perjalanan. Di mobil truk pasukan SS rupanya mereka menawan beberapa wanita Finlandia. Atami yang melintas terlihat saling bertatapan sinis dengan komandan pasukan SS bernama Bruno Heldorf. Anak buah Bruno bernama Serigala mencoba menembak Atami namun dilarang oleh Bruno. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Atami melihat beberapa pria dengan kondisi mengenaskan. Mereka tewas tergantung di tiang listrik. Lalu tidak jauh di depan dia bertemu dengan tentara Jerman lainnya.
Namun kali ini guys, dia tidak dibiarkan untuk lewat begitu saja. Get off the horse! What do you got there? Take a look at this! You got gold in those bags? Get down on your knees. We're rich boys! You're dead! We got gold! Thanks for the gold! Fuck him up! Get down on your knees, Grandpa! Thank you! Bruno bersama serigala yang kembali ke sana sudah terlambat. Anak buahnya sudah tewas dibantai. Salah satu anak buahnya yang sekarat memberinya emas yang diambil dari tas Atami. Sehingga dengan segera dia dengan tanknya langsung mengejar Atami. Atami yang melihat bahaya mendekat dengan segera memacu kudanya untuk melarikan diri. Melihat Atami pergi menjauh, tank langsung menembaknya disusul dengan senjata berat. Namun tampaknya guys, Atami berhasil menjauh pergi tanpa terkena tembak. Bruno kemudian membiarkannya pergi dan tidak mengejarnya. Dengan tenang dia menunggu dan hanya melihat Atami dari kejauhan. Rupanya guys, tanpa sepengetahuan Atami, tempatnya melintas merupakan medan ranjau dan boom! Atami yang terkena ranjau ternyata masih hidup. Bruno dan pasukannya kemudian merapat ke sana. Atami dengan segera mengambil emas-emasnya yang berserakan di tanah. Sementara Bruno dan kawan-kawan hanya menunggu dan melihatnya. Setelah mengambil semua emasnya, dia kemudian melihat beberapa ranjau aktif berada di depannya. Mengambil batu lalu berdiri dan menatap Bruno dan kawan-kawan. Saat Bruno meminta serigala menembaknya, Atami melempar batunya dan boom! Fire! Debu dan asap tebal menghalangi pandangan mereka untuk melihat Atami. Dia kemudian meminta satu tentaranya untuk maju ke depan. Dengan perlahan dan hati-hati, namun tetap saja boom! Dia kembali memerintahkan dua anak buahnya untuk maju ke depan dari sayap kiri dan sayap kanan. Namun ya, boom! Tak mau lagi kehilangan anak buahnya, dia meminta serigala untuk mengambil dua wanita di truk. Sementara dia yang berjalan menemukan kalung Atami. Kemudian dua wanita itu diikat dengan tali dan bersama-sama dengan mereka mengejar Atami. Scene selanjutnya guys, mereka terima perintah dari markas pusat. Mereka diminta untuk segera kembali ke Norwegia. Namun Bruno menolak. Dia meminta serigala memberitahu markas pusat jika Atami sudah membunuh 7 anak buahnya. Namun tanpa disangka, serigala kemudian memberitahu Bruno jika kita beruntung masih hidup, kata orang markas. Berdasarkan informasi markas, kalung prajurit itu bernama Atami Korpi. Dia merupakan komando Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Dia bajingan kejam dan kita tidak boleh macam-macam dengannya. Dia ikut perang dalam perang musim dingin. Dia kehilangan rumah dan keluarganya karena pasukan Rusia. Karena hal itu dia berubah menjadi prajurit kejam dan pendendam yang tak mau terima perintah dari siapapun. Kesatuannya tak mampu lagi mendisiplinkan atau mengendalikan dia. Untuk itu dia sengaja dikirim sendirian ke padang gurun untuk mengejar patroli Rusia.
Dia berubah menjadi pasukan pembunuh dan menurut info yang beredar, dia sudah membunuh lebih dari 300 pasukan Rusia. Orang-orang Rusia menjulukinya pasukan abadi. Kita harus segera kembali ke Norwegia, kata serigala. Namun mendengar itu Bruno kembali menolak. Kita jangan kembali. Kita sudah kalah perang beberapa bulan lagi, semua ini akan berakhir. Jika kita kembali mereka akan mengeksekusi kita semua. Lebih baik kita membunuh Atami dan mengambil semua emas-emasnya. Singkat cerita guys, Atami beristirahat sejenak di bawah mobil. Pada kesempatan itu dia mengeluarkan serpian peluru dari kaki dan tangannya. Karena kelelahan dia pun akhirnya tertidur. Lalu tidak lama kemudian anjay kesayangannya pun juga datang ke sana. Tertidur pulas dia tiba-tiba terbangun karena Bruno dan kawan-kawan juga sudah tiba di sana. Mereka menggunakan anjing pelacak untuk melacak jejak Atami. Melihat itu Atami kemudian menyelinap di bawah truk yang berjalan. Setelah berjalan cukup jauh dia menusuk tangki bahan bakar dan membiarkan dirinya tersiram minyak. Hal itu dia lakukan agar anjing pelacak tidak bisa melacak jejaknya. Saat mobil terhenti karena kehabisan bahan bakar, dia pun dengan segera menjauh pergi. Namun dia ketahuan dan terkena tembak di kaki. Bruno kemudian meminta anjing pelacak dilepaskan untuk memburunya, namun anjing itu takut karena Atami membakar dirinya. Di berondong peluru, Atami berhasil melarikan diri lompat ke danau. Bruno lalu memerintahkan anak buahnya terjun ke danau untuk mencari Atami. Satu persatu anak buahnya dihabisi oleh Atami. Atami menggorok leher mereka di bawah air dan menghirup udara yang keluar dari leher mereka. Satu tentara yang ketakutan mencoba pergi namun ditembak mati oleh serigala. Dan dari kejauhan mereka melihat Atami berhasil mencapai tepi danau. Melihat itu serigala kemudian kembali ke tank. Singkat cerita guys, di malam hari Atami tiba di kota tujuannya, namun kota itu telah dibumi hanguskan. Dia pun kemudian memutuskan beristirahat sejenak di reruntuhan bangunan bekas pom bensin. Dia yang sempat tertidur karena kelelahan tiba-tiba terbangun. Beranjak keluar, rupanya anjay kecilnya datang ke sana namun sudah dipasangi dinamit. Dia akhirnya tertangkap dan mereka dengan kejam menggantungnya untuk dibiarkan mati. Setelah memastikan Atami sudah tewas, Bruno dan kawan-kawan pun meninggalkan tempat itu. Namun rupanya guys, Atami masih hidup. Untuk bisa bertahan hidup, dia kemudian mengaitkan luka di kakinya ke sebatang besi untuk menjadi tumpuan. Dan hingga keesokan harinya, besi itulah yang menyelamatkan nyawanya. Pesawat itu mendarat di sana untuk mencari bahan bakar. Atami yang masih tergantung akhirnya jatuh ke bawah. Pilot itu kemudian menghampirinya bermaksud untuk menembaknya, namun yang ada dia yang tewas diserang Atami. Mendengar suara tembakan, rekannya kemudian menghampirinya. Namun juga ia diserang oleh Atami dan pingsan. Atami yang memegang emasnya tampak jelas amarah di wajahnya untuk segera balas dendam. Saat pilot itu siuman, dia kemudian melihat ke arah pesawat. Dan ya, pilot dan pesawat itu adalah tiketnya untuk balas dendam. Singkat cerita, di tempat terpisah terlihat Bruno dan pasukannya berkendara menuju ke suatu tempat.
Di perjalanan Bruno bertanya kepada serigala apakah pesawat sudah siap. Tampaknya guys, Bruno berencana meninggalkan pasukannya dan membawa kabur semua emas-emas itu. Namun di perjalanan tiba-tiba kendaraan mereka terhenti karena jalan mereka terhalangi. Rupanya guys, pesawat yang dikendarai Atami yang menghalangi jalan mereka. Serigala dan satu rekannya menghampiri pesawat itu dan menemukan pilotnya terikat. Dan betapa kagetnya serigala melihat tali yang mengikat pilot adalah tali yang sama yang dia gunakan menggantung Atami. Mendengar itu dengan panik, Bruno memerintahkan semua pasukan untuk segera pergi dari sana. Ketakutan anak buah Bruno memberitahu rekannya jika dia kembali. Tidak mungkin, dia sudah tewas digantung. Mendengar itu satu wanita yang diketahui bernama Aino pun tersenyum. Aino mengatakan kita semua tahu cerita tentang dia. Bajingan seperti kalian tidak akan mampu menghadapinya. Kalian telah mengambil semua darinya, maka dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap kembali. Lalu tentara itu mengatakan, apakah kamu percaya jika dia tak bisa mati? No, dia cuma tak mau mati. Ini bukan masalah siapa yang terkuat. Jika kalian makin berusaha, itu malah akan membuat dia semakin kuat. Saat hendak membunuh serigala, dua tentara musuh yang berboncengan tiba-tiba terhenti. Namun bukannya menyerang Atami, mereka malah kabur melarikan diri. Lari! Atami kemudian mengambil motor dan langsung mengejar Bruno. Sementara serigala yang ditinggal sendirian tiba-tiba terlihat ketakutan. Rupanya guys, wanita-wanita itu dengan senjata di tangannya menghampirinya. Sementara itu Bruno akhirnya berhasil tiba di tempat tujuannya. Dengan membawa emas milik Atami, dia menemui pilot dan membunuh anak buahnya. Di saat yang sama Atami memacu kendaraannya untuk mencegat pesawat lepas landas. Mereka menyangka jika Atami masih di bawah. Namun rupanya guys, Atami ikut terbang bergelantungan di badan pesawat. Pindah ke roda pesawat, dia mencoba untuk masuk dalam pesawat. Akibat dari tembakan Atami, pilot tampaknya terluka cukup parah. Namun Bruno memaksanya untuk tetap melanjutkan penerbangan. Tidak lama kemudian Atami sepertinya sudah masuk di bagian dalam bawah pesawat. Mendengar suara mencurigakan di belakang, Bruno mengambil senjata dan pergi memeriksa.
pesawat akhirnya melesat turun ke bawah. Setelah Atami menuju kokpit, rupanya pilot sudah tewas. Dengan segera Atami mengambil emasnya dan menuju ke belakang. Satu persatu peti dia buka, namun nihil, tak ada parasut. Pesawat semakin ke bawah, dia kemudian mengait dan mengikat dirinya sebelum pesawat akhirnya masuk ke dalam rawa. Sementara itu di saat yang sama, terlihat tank Nazi yang dikuasai oleh Aino dan kawan-kawan mendatangi tentara Finlandia di perbatasan. Dan di sana terlihat serigala mereka ikat di meriam tank. Mereka ditanya, dari mana kalian mendapatkan tank ini? Dari pasukan Nazi, jawab Aino. Kecuali bajingan ini, tentara Nazi lainnya sudah mati. Scene selanjutnya rupanya Atami masih hidup dan merangkak keluar dari rawa dengan emas-emasnya. Singkat cerita guys, berkendara motor dia datang ke kota dan membawa emasnya masuk ke sebuah bank. Mendekati teller, dia mengeluarkan semua emas dari tasnya. Lalu kemudian untuk pertama kalinya dia pun berbicara. Tolong bayar dengan uang yang banyak. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke, terima kasih.